Shalom. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Berikut penekanan Warta Jemaat Rantepao berlaku tanggal 17 sampai tanggal 23 sepanjang minggu ini tahun 2026. Yang pertama, ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh warga Jemaat Rantepao bahwa dalam rangka kegiatan hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang ke-111, maka mulai hari Senin tanggal 18 sampai dengan tanggal 23 Mei tahun 2026, ibadah keluarga, PWGT, PPGT untuk sementara ditiadakan kecuali ibadah insidentil. Yang kedua, ibadah lansia. Ibadah lansia Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia dan posbindu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 pukul 9 WITA di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantepao. Yang ketiga, berita PWGT Jemaat Rantepao. Dalam rangka ibadah ketuangan Roh Kudus PWGT Klasis Rantepao tahun 2026, maka sangat diharapkan kehadiran kita semua dalam ibadah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2026 pukul 11 WITA di Jemaat Batu Leleng. Liturgis pengurus PWGT Klasis Rantepao, paduan suara vokal grup PWGT Jemaat Batu Leleng, PWGT Jemaat Rantepasele dan PWGT Jemaat Malango. Yang keempat, berita PKBGT Jemaat Rantepao. Ibadah bulanan persekutuan kaum bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026 pukul 17 WITA atau jam 5 sore di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 4. Yang kelima, Komisi 2 Liturgi dan Musik. Dalam menunjang pelayanan ibadah minggu dan ibadah insidentil lainnya di Jemaat Rantepao, maka Komisi 2 memandang perlu memperlengkapi tenaga kantoria dan pengiring dengan komitmen pelayanan dan pengetahuan tentang musik gerejawi. Untuk itu, akan diadakan pelatihan kantoria dan pengiring oleh Bapak Yafet Palebangan pada hari Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026 pukul 16.30 WITA di Gedung Bunga Lalan. Diharapkan kehadiran seluruh kantoria dan pengiring. Diucapkan terima kasih. Pundi khusus atau pundi 4 pada hari ini diperuntukkan kepada Bulan Pendidikan Gereja Toraja tahun 2026. Atas dukungan dan partisipasi warga Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Yang terakhir, pelayanan pemberkatan perkawinan. Jika tidak ada halangan akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari Mulyani Palebangan Sarjana Pendidikan atau yang akrab disapa dengan Muli, dengan Saudara Mikael Saputra Sanggola Sarjana Teknik atau biasa akrab dipanggil Meksi, dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2026 pukul 9 WITA di Gereja Toraja Jemaat Sion Sangkombong Klasis Rantepao. Resepsi perkawinan pada hari yang sama pukul 12 WITA di The Ritz Hotel dan Convention Hall. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Demikian penekanan Warta Jemaat dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat. Terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan dipermuliakan.
Shalom. Kemuliaan hanya bagi Allah di dalam Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Kebangkitannya meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan iman kita di tengah pergumulan dan tantangan hidup. Sehingga apapun keadaan yang kita hadapi, kita tetap setia menanti dalam pengharapan. Seperti tema perenungan firman Tuhan yang menuntun kita sepanjang minggu ini. Mari kita berdiri, kita nyanyikan Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Mari dengan penuh rasa sesal dan malu kita datang di hadapan Tuhan, menyadari, melihat diri kita yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Ya Tuhan, adalah hidup yang menanti dalam pengharapan kepadamu. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku.
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat ku tetap setia. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, bersyukur selamanya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Amin. Mari kita bermazmur dengan membuka kitab Mazmur pasal 68 ayat 1 sampai 10 dan ayat 32 sampai 35. Kita baca secara berbalasan antara majelis gereja yang bertugas dengan jemaat yang hadir. Perarakan kemenangan Allah untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Seperti asap hilang tertiup, tetapi orang-orang benar bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ya Allah,
ketika engkau maju berperang di depan umatmu, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan. Sinai bergoyang di hadapan Allah, hujan yang melimpah engkau siramkan ya Allah. Ayat 32, dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga, hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Akulah kekuasaan Allah. Amin. Allah pun bangkit, lihatlah. Allah pun bangkit, lihatlah, musuh terserak segera, jauh dari hadapannya, bagaikan asap melenyap, kafir hilang serentak, dan hancur selamanya. Hai orang beriman benar, pujilah Allah yang besar, bermazmur bagi Dia, bukalah jalan baginya, dan sambut kedatangannya dengan bersukaria. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Allah yang kami muliakan Engkau dalam setiap kondisi kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, ketika hari ini kembali kami dipersekutukan di tempat ini. Kami bukan hanya rindu untuk memuliakan, menyanyi untuk Engkau, tapi kami juga sadar Tuhan, menjalani hari-hari hidup anugerah Tuhan, kami terus butuh untuk Tuhan ajar, untuk terus Tuhan tuntun, untuk terus Tuhan bawa hidup dalam kehendak Tuhan. Firman-Mu, sumber tuntunan, sumber kehidupan akan kami baca renungkan bersama. Kami sadari keterbatasan, kebodohan dalam diri kami untuk memahami Tuhan yang tidak terbatas. Kiranya hikmat Allah berkenan memenuhi kami, sehingga kami mampu memahami apa yang hendak Tuhan nyatakan bagi kami. Boleh kami lakukan dalam hidup anugerah Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, yang siap sedia memperdengarkan kebenaran firman-Mu bagi umat-Mu di tempat ini. Pakai hamba untuk boleh berkata-kata seturut kehendak Tuhan. Bersabdalah ya firman Allah yang hidup, kami siap untuk mendengar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan
pasalnya yang ke-14. Yesus diangkat ke surga. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memuliakan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya kepada mereka, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Rasul-rasul menanti-nanti. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus dan Simeon orang Selot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudari Yesus. Amin, firman Tuhan. 1 Petrus 4. 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 14, dan kita lanjutkan pasal 5 ayat 6 sampai 11. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14 dan 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Pasal 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah, sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Demikianlah kata Yesus,
Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian firman Tuhan. Kure sumangapuang. Manusia itu hanya ciptaan, sehingga penuh keterbatasan, itu jelas. Dan hanya satu pencipta, yaitu Tuhan. Jelas kita hanya ciptaan, penuh keterbatasan. Apa digara-gari Ki? Tapi yang sering kali terjadi kita lupa bahwa sebagai ciptaan yang terbatas, logika, cara berpikir saya, kehidupan saya itu tidak sempurna karena banyak keterbatasan. Saya sering lupa, kita sering lupa itu, bahwa logika saya, cara berpikir saya, apa yang saya kehendaki ini itu penuh keterbatasan. Kadang-kadang saya bilang itu bagus, belum tentu bagus dalam pandangan Allah. Sesuatu yang menurut saya indah belum tentu indah dalam pandangan Allah. Tapi saya yang terbatas ini kadang-kadang lupa bahwa pola pikir saya, kehendak saya, cara berpikir saya itu kadang-kadang tidak sejalan dengan rancangan Allah yang jauh lebih berkuasa, yang jauh lebih besar. Taparuku biasa tuh, apa tadaka ala kepuang. Seringkali kita memaksa Tuhan mengikuti kehendak saya. Saya mau yang itu Tuhan. Harus yang ini Tuhan. Ini pi baru bahagia hidupku. Kasih begini pi Tuhan. Masuk Pak di sini nanti Tuhan baru senang hatiku. Kalau tidak ke situ tidak senang Kak. Kita lupa bahwa hidup ini itu masih bagian yang lalu ya dalam kenaikan. Semua ada dalam kedaulatan Allah. Allah ada di tempat tinggi, Allah berdaulat atas segala sesuatunya. Kita yang terbatas ini ketika meminta dan kemudian tidak dijawab oleh Tuhan, seringkali itu yang membuat kita kemudian sakit hati.
Apa yang salah dengan doa saya, Tuhan? Ketika saya meminta sama Tuhan, memohon sama Tuhan, kadang-kadang kita marah sama Tuhan. Sekian lama Tuhan izinkan saya bergumul dengan sakit. Sekian lama Tuhan izinkan saya hidup dalam kesusahan. Sekian lama Tuhan izinkan saya hidup dalam kegagalan. Apa yang Tuhan maksud di sini? Kita kadang-kadang mau perubahan hidup itu begitu cepat. Saya berdoa hari ini, minta sukses, seminggu 2 minggu kemudian harus dijawab, atau kalau bisa besok. Saya minta sukses harus dijawab. Apakah memang Tuhan seperti itu? Itu logika berpikir kita yang terbatas untuk memahami Tuhan. Berpikir karena maha kuasanya Tuhan, maka hidup orang yang beriman kepadanya harus baik-baik saja. Padahal tidak pernah ada dalam teologi kita bahwa kehidupan itu ketika dia hidup dalam Tuhan, dia akan selalu makmur. Itu yang bikin kita kadang-kadang kecewa sama Tuhan. Ketika saya berdoa, ketika saya bergumul, ketika saya memohon, masa-masa penantian itu, menunggu jawaban itu, jadi masa-masa yang kemudian bisa jadi kalau hari ini bilang menanti dalam pengharapan. Kadang-kadang ketika saya memaksakan logika berpikir saya, cara berpikir saya, kehendak saya, itu yang kadang-kadang bikin kemudian bukan lagi pengharapan, tapi mengantar saya dalam putus harapan. Keaturan nuna Mbai taen na perangina apuang matua. Tuhan, sekian lama saya berdoa, setiap waktu saya doakan anak saya. Tuhan, setiap waktu saya doakan mimpi saya, setiap waktu saya doakan ini cewek saya, setiap waktu saya harapkan dia. Kenapa Tuhan tidak jawab? Oh Tuhanku sayang sekali dia. Oh nak kenapa nak kasih tinggal kak? Di mana salahnya? Apakah Tuhan tidak mau saya bahagia? Atau oh Tuhan, kenapa begitu susah, sehingga kenapa jalan yang Tuhan tunjukkan sama saya kok berbeda dari apa yang saya doakan? Ini yang seringkali bikin kita dalam kegalauan, dalam kebimbangan. Karena memang pada dasarnya kita akan nyaman, kita akan lebih aman ketika apa yang saya minta, apa yang saya doakan, apa yang saya harapkan, kemudian Tuhan jawab sesuai logika pikiran saya. Saya akan bahagia dan mengucap syukur ketika yang saya gumuli akhirnya terjawab. Kita akan ibadah syukur Ibu Pendeta di rumah. Kenapa? Puji Tuhan, akhirnya setelah sekian lama anak saya daftar PNS akhirnya lulus. Lama aku resumanga anak. Tapi ini yang selalu dibilang, belum pernah ada pendeta dipanggil untuk datang mendoakan, tolong datang ke rumah. Kenapa? Kami mau bersyukur. Kenapa? Puji Tuhan anak kami untuk kelima kalinya tes dan belum lulus juga. Kenapa? Tidak aman, tidak sesuai logika berpikirnya. Nanti saya akan bersyukur ketika apa yang saya harapkan itu kemudian sesuai dengan apa yang saya mau. Dan itu juga ternyata terjadi dalam kehidupan para murid. Ketika Yesus akan terangkat ke sorga, mereka minta sama Tuhan. Mereka memohon kepada Tuhan. Dia maunya cepat. Dia bilang sama Tuhan begini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Para murid maunya ini loh. Orang Israel sudah dalam penindasan bangsa Roma. Tak ada kami tiro atau puang kuma. Sebenarnya kami ini menderita. Kami ini butuh ditolong. Bisakah Tuhan segera bertindak? Tidak bisakah Tuhan bekerja untuk memulihkan kondisi itu? Karena Tuhan ini maha kuasa. Lakin deko melangan surga. Apakah salah dengan harapan itu? Tapi itu juga yang terjadi dengan kehidupan kita kan. Ketika banyak hal kemudian terjadi di luar kendali kita, di luar harapan kita, berharapnya semua akan segera dipulihkan. Kalau saya sakit, berharapnya penderitaan itu akan selesai. Saya berdoa dengan batuk saya, mungkin Bapak Ibu akan agak terganggu tadi. Kenapa nih Bu Pendeta batuk-batuk terus? Gitu. Saya sendiri juga bergumul dengan batuk saya sudah 2 hari.
Saya enggak minta batuk sebenarnya, tapi dikasih batuk. Saya sudah minum air hangat. Terima kasih tadi Bapak Majelis Gereja membantu kasih air hangat. Dikasih air hangat gitu ya. Saya maunya, ini batuk kalau bisa cepat hilang gitu ya. Saya sakit kalau bisa cepat sembuh. Saya gagal, saya mau cepat keluar dari sini. Saya sakit hati, saya mau cepat-cepat move on. Tapi adakah orang, anak muda, ini sebagian besar anak muda, adakah anak muda yang kemudian sakit hati, yang pernah sakit hati ya, atau yang sudah terbiasa sakit hati, terlatih patah hati? Masih kuciku nih. Ya. Kamu yang pernah sakit hati, apakah gampang yang namanya move on? Enggak. Ada yang sampai hari ini tahunan belum move on dari ditinggal pacarnya, padahal pacarnya udah kawin gitu ya. Maunya cepat-cepat, tapi apakah segampang itu? Kalau Tuhan izinkan kemudian saya ada dalam penderitaan, kalau Tuhan izinkan saya belum pulih dari sakit saya, Tuhan berarti sedang izinkan saya menanti. Tapi menanti apa? Dalam pengharapan. Harapan apa? Ya terserah Tuhan. Mau seperti apa yang kemudian Tuhan mau nyatakan? Akan jelas-jelas dalam pandangan Tuhan. Tapi jangan paksa Tuhan untuk ketika saya memohon kepada Tuhan harus dijawab dengan cepat. Makanya Tuhan jawab kan kepada para murid ketika dia mohon, Tuhan pulihkan dong kondisi Israel ini, bangsa ini, kita loh sudah ditekan, kita loh sudah menderita. Tuhan bilang apa? Bukan bagianmu untuk tahu masa dan waktu. Bukan bagianmu. Ini yang sering kita kerjakan. Berusaha mengambil alih bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan mau bagi tugas dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita lupa, saya itu hanya ciptaan, bagian kecil dari dunia ini. Tapi kok bisa-bisanya saya mau atur Tuhan, ini loh Tuhan yang bagus, kasih begini loh Tuhan, kasih sembuh Kak. Mau Kak usaha ini Tuhan, kasih berhasil Kak di sini. Kita mau dan kita mau. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan bagianmu untuk tahu tentang masa dan waktu. Maka dibilang biasa, ya kadang-kadang kita bilang, bukan kadang-kadang ya, sebenarnya dalam pengakuan kita tidak ada waktu Tuhan tuh semua kehidupan kita adalah waktu Tuhan. Jangan bilang sekarang bukan waktu Tuhan karena saya gagal, nanti kalau saya berhasil baru itu waktu Tuhan. Tidak. Waktu Tuhan itu adalah seluruh kehidupan kita. Ketika saya gagal pun sesungguhnya itu waktu Tuhan. Saya berhasil itu waktu Tuhan. Jadi jangan bilang kita nantikan waktu Tuhan. Terus kalau saya bilang kita nantikan waktu Tuhan, hari ini waktu siapa? Ketika saya menangis itu waktu siapa? Jangan bagi waktu dengan Tuhan. Karena seluruh kehidupan kita itulah waktu Tuhan. Ketika saya menangis itu waktu Tuhan. Jadi saya tidak usah memaksa Tuhan untuk mengikuti apa yang saya kehendaki. Boleh berdoa, boleh. Biasa kan ada quotes, boleh maksa dong Tuhan. Tapi kalau orang maksa kemudian tak dijawab, jangan kecewa ya. Jangan sakit hati ya. Kenapa? Kadang-kadang proses berdoa itu kan proses menanti. Menanti itu proses yang kadang-kadang menyakitkan. Ada orang berdoa, keluarga yang berdoa, ya. Anak muda berdoa boleh berhasil. Selesai dia sekolah, kalau bisa masuk perguruan tinggi. Selesai perguruan tinggi, mau bekerja. Dijawab habis bekerja, mau menikah. Habis menikah nanti, pasti dibilang mau punya anak. Nah ini masalahnya, kalau mau punya anak itu di luar kendali kita. Ada orang yang menikah, langsung punya anak. Ada orang yang menikah harus berdoa, bahkan mungkin sampai hari ini sudah lebih 10 tahun berdoa, tapi Tuhan belum jawab. Apakah kemudian Tuhan tidak sayang? Tuhan sayang pada semua ciptaannya. Iman itu bukan tergantung pada apa yang saya terima. Nanti saya bersyukur sama Tuhan, nanti saya katakan iman saya itu benar ketika apa yang saya doakan saya terima. Abraham harus menanti sampai di masa tuanya untuk mendapatkan Ishak. Ayub
harus menerima caci maki dari temannya untuk kemudian melihat bagaimana Tuhan betul-betul bekerja dalam kehidupannya. Jadi bicara tentang penantian dalam pengharapan itu bukan berarti ketika oh iya saya mendapatkan apa yang saya harapkan itu sesuai dengan apa yang saya inginkan. Iman tidak pernah bicara tentang itu. Tapi iman dalam pengharapan adalah ketika saya meminta kepada Tuhan, saya tetap yakin bahwa Tuhan mendengar saya. Tuhan tahu saya. Tuhan tahu yang terbaik bagi saya, bukan saya yang tahu yang terbaik bagi saya. Ini yang jadi masalah. Karena kadang-kadang adalah saya memaksa Tuhan. Saya tahu bahwa kayaknya saya tahu itu yang baik buat saya. Lihat aja tuh anak kecil biasa ya. Maukah itu mama es krim? Karena dia bilang dia tahu itu enak buat dia. Tapi yang enak bukan buat dia belum tentu yang baik buat dia. Anak sekarang nangis sedikit kasih HP, diam kan? Apakah yang kemudian yang membuat dia diam itu baik buat dia? Ilmu parenting hari ini bilang apa? Banyak sekali ahli parenting hari ini bicara tentang itu. Dan dia mengkupukan dan DT. Sesuatu yang menurut baik menurut saya belum tentu baik dalam pandangan Allah. Tapi bagaimana ketika saya bermohon sama Tuhan, ini yang jadi masalah. Dikatakan menantilah dalam pengharapan, jangan menanti seperti orang yang putus asa. Menanti, saya berdoa minta sama Tuhan. Ini sharingnya ya, sharing karena banyak anak muda ada yang sharing begini ya. Karena saya dampingi proponen, biasa cewek-cewek itu suka curhat. Kak, bagaimana caranya Le? Mau sekali Kak itu yang begini, yang begini, yang begitu, yang begitu. Ya, kan biasa begitu ya. Orang punya kriteria, biasanya katanya gitu ya. Kalau di bawah 30 itu masih tinggi kriterianya. Mau yang ganteng, yang mapan, tidak merokok, yang harum, bla bla bla, bisa panjang. Nanti 30 ke atas kurang mil lagi. Ke atas lagi kurang mil lagi kriterianya gitu ya. Dia tanya Mi, ini pembicaraan kami sekitar 3 minggu lalu. Kak, bagaimana caranya Le? Supaya saya tenang, tidak terlalu ngotot ya tentang siapa nanti yang akan jadi pasangan saya ke depan. Saya bilang, laki-laki seperti apa kayak yang kau mau? Nah, ku doakan sama Tuhan, mau kayak yang begini, mau kayak yang begini. Dia bilang lah kriterianya, saya bilang, dulu saya cuma bilang begini terakhir, karena saya menikah umur 30 tahun lebih. Saya bilang terakhir, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan satu ini saja, ada Tuhan capek, mau bikin kriteria. Kasih mau saja satu, yang sayang sama Tuhan. Karena saya percaya kalau dia sayang sama Tuhan, dia cinta Tuhan, tak anak bala-bala anak. Anak kami, begitu kakak, tapi saya bilang begini, saya minta begitu, tapi dalam penantian itu, karena tidak langsung dijawab gitu ya. Sekian tahun baru dijawab, tapi saya bilang begini, saya minta sama Tuhan, tapi masalahnya adalah apakah saya juga cinta Tuhan gitu loh. Saya minta laki-laki yang cinta Tuhan, saya minta laki-laki yang baik, atau saya minta perempuan yang baik, tiba-tiba saya laki-laki yang apa? Sukanya mabuk-mabukan, hidup hanya dengan game online. Omong kosong itu ya. Itu bukan menanti dalam pengharapan. Jadi sesuatu yang saya doakan harus saya hidupi. Itu menanti dalam pengharapan. Bukan hanya diam di tempat. Doa itu dikatakan itu doa yang harus dihidupi. Kan itu yang para murid lakukan. Ketika Yesus naik ke surga, yang mereka lakukan apa? Mereka bertekun dalam doa. Tetap berkumpul. Kita belum lihat ini pemulihan seperti apa yang mau Tuhan nyatakan. Yang Tuhan menyatakan kan bukan hanya untuk pemulihan untuk Israel, tapi pemulihan untuk seluruh dunia. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus naik ke surga? Ketika jawaban Yesus seperti itu mengecewakan sebenarnya ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap berkumpul, mereka tetap percaya, mereka tetap berdoa. Jadi kalau hari ini misalnya doamu belum dijawab, engkau belum melihat bagaimana cara Tuhan bekerja atas apa yang kamu harapkan, tetap percaya, tetap berdoa, tetap berusaha lakukan yang baik. Jangan putus pengharapan, itu namanya menanti dalam pengharapan. Walau ku tak dapat melihat, kita nggak tahu, ya. Saya nggak tahu cara Tuhan mau kerja seperti apa. Tapi yang pasti apa? Satu, saya percaya Tuhan. Tuhan sayang sama saya. Itu kan yang Tuhan katakan di Yohanes kan.
Tuhan tahu jalan kehidupan itu berat, tapi Tuhan berdoa untuk orang-orang yang jadi miliknya. Tuhan kasih kekuatan itu sama kita. Tuhan tunjukkan bagaimana hidup dalam pengharapan, dalam kehendak Bapa. Apakah kehidupanmu sehari ini seperti itu gitu ya? Atau justru kadang-kadang ketika kita dihadapkan dalam pergumulan, kita bilang, oh Tuhan kalau bisa dijauhkanlah kiranya cawan-cawan kehidupan dari saya. Saya hanya memilih kalau bisa Tuhan berikan yang baik. Tapi saya lupa berdoa ketika Tuhan izinkan pergumulan itu datang, berikan saya iman yang kuat. Tolong Tuhan pegang erat saya. Tolong Tuhan topang saya. Yesus tidak pernah melihat salib itu sebagai penderitaan. Mungkin manusia melihat salib itu sebagai kutukan, kerendahan, cacian, hinaan. Tapi Kristus terima itu karena apa? Dia tahu Bapaknya nggak pernah kasih yang buruk. Tuhan lihat itu sebagai sebuah kemuliaan. Tuhan lihat itu sebagai kehendak Allah yang harus Ia jalani dalam kehidupan kita. Jadi pengharapan saya dalam Kristus harusnya seperti apa? Bukan pengharapan yang mau cepat-cepat berubah. Pengharapan yang seperti apa yang seharusnya saya punya? Pengharapan yang tetap teguh. Meski hari ini keadaan belum berubah. Itu yang dikatakan di Petrus ya. Meski keadaan belum berubah, meski pergumulan masih hadir dalam kehidupan saya nggak harus tanya, Tuhan sampai kapan Anda mapadi iliu di kapuang matua? Masus saliu di kate puang matua, piran radika. Atau dalam pertanyaan Tuhan, apakah Tuhan masih bekerja? Kalau Tuhan masih izinkan kita mengalami kehilangan, Tuhan izinkan kita mengalami kesakitan, Tuhan masih izinkan kita mengalami proses yang panjang untuk hal-hal yang kita doakan. Satu yang harus kita miliki, punyalah kerendahan hati. Kerendahan hati berarti apa? Pamadiong pena berhenti merasa bahwa saya tahu jalan yang paling baik yang harus saya terima. Apa yang membuat manusia paling kecewa? Ketika dia tahu yang terbaik, yang dia rasa baik menurutnya, kemudian tidak dia dapatkan. Ia menapo kecewa toh. Berhenti, rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Pamadiong penammi. Lewat apa? Lewat doa. Persekutuan itu bukan tempat di mana kita kemudian menunjukkan siapa saya. Tapi justru di sana saya bertekun dan merasakan kehadiran Tuhan. Maka apa? Allah sumber kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kita. Sehingga apa? Tidak ada pengharapan yang kemudian sia-sia dalam penantian. Imani, kalau Tuhan izinkan saya bergumul, kalau doa-doa saya hari ini belum dijawab oleh Tuhan, kalau sakit saya hari ini belum Tuhan sembuhkan, kalau saya masih lemah hari ini, kalau kepastian hidup saya kemudian Tuhan belum jawab, saya akan tetap berharap kepada Tuhan. Saya belum melihat apa yang Tuhan mau nyatakan ke depan. Tapi hari ini Tuhan, saya mau pulang dengan keyakinan bahwa Tuhan tetap berkarya dalam tangis saya. Tuhan tetap berkarya dalam kegagalan saya. Tuhan berkarya dalam kelemahan saya. Tuhan berkarya bahkan saat logika saya tidak dapat memahami apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam kehidupan saya. Saya tetap percaya bahkan ketika doa-doa saya itu belum dijawab dan jalan Tuhan itu belum terlihat dalam kehidupan ini. Ingat, semua waktu kehidupanmu adalah waktu Tuhan.
Sehingga dalam penantian, yakinilah Tuhan ada bersamamu. Mari bersaat teduh, kita saat teduh bersama, kita nyanyikan. Walau ku tak dapat melihat, kita nyanyikan perlahan lagu ini. Rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, rencana-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Bersama kita akan mengucapkan 12 pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun dalam kerajaan mati. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan benar, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah dengan sukacita membawa persembahan kita kepadanya dalam pengakuan seperti Daud. Hujan yang melimpah kau curahkan ya Allah, engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang itu, sehingga kawananmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas ya Allah. Mazmur 68 ayat 10 sampai 11. Mari Bapak Ibu kita berikan persembahan kita sambil menyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu.
Ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Iya, Bapak Ibu, di sini ada persembahan natura dari warga jemaat Rantepao. Nah, ini diperuntukkan untuk mendukung semua pelayanan yang terkait dalam lingkungan jemaat Rantepao. Dan seperti kita tahu bahwa sementara dalam buku sejarah, mungkin minggu depan atau ya minggu depan itu sudah. Dan jadi mohon dukungan dalam hal ini. Oke, jadi ini kita akan lelang ala Rantepao. Nah, di lelang ala Rantepao, caranya untuk mendapatkan ini sangat gampang. Pundi dijalankan oleh rekan-rekan majelis, waktunya hanya saya yang tentukan indah mudakau nalai. Jangan khawatir, dan siapa yang ada dua kita mialit maafin pisan. Baik, kita mulai. Boleh Bapak Ibu angkat tangan saja, lalu rekan majelis membawakan pundi. Oke, lagi-lagi silakan. Lemang ubi, Pak Piong 2, mamilu di rusang kopi teh. Wah, wih, wah mikilu. Mane tampa nanti apa? Mati kelok ta. Ya. Jadi itu dua anate di Jomi Siberia, ne itu kalau kunna lu Jomi Vietnam. Oke, lagi-lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di lantai 2, silakan. Lagi, waktunya semakin dekat, Bapak Ibu. Bapak Ibu di belakang. Satu, dua, tiga. Ya. Oh, Ibu yang di belakang. Oke. Ya.
Dako pa biala ijo konsistori. Ini masih ada 2, jadi ini kita akan lelang seperti biasa. Bapak Ibu taruh harga. Ya, silakan taruh harga Bapak Ibu sedang jemaat. 90 sabu aku. Sama bangsa itu Nina teh. Ya tu kalau kurna lujo mi Vietnam, ya tu 2 anak lujo mi Amerika pas bang amito. Ya silakan Bapak Ibu taruh harga. 100 dari belakang. 3 kali. Ya. 100. 3 kali. Di pemadami bang sama, iya kan? Iya. Si taruna dente punti pisang goreng, memilih digoreng teh. Ini produk lokal asli. Tanah di pakaian pupuk-pupuk sembarang teh pupuk kan mana di pakaian nih, mamilu lah oh. Ya, taruh harga Bapak Ibu. Aku bangsia 90 sabu. Pisan penduan 50.000 3 kali. Terima kasih Bu. Wah, ini replik itu kepundangan ya. Turun itu kepundangan ya. Kaya pas itu telelangan biasa duka mangabi. Aku bangsia 90 sabu, pisang penduan pen 50.000 pen talun. Mana mo? Oh banyak. Oke, ndek bang ikenu sang sabar karupiah mirengkan di pato bang. Ya 50.000 1 kali, banyak orang. 50.000 2 kali, 1 kali 2 kali, 50.000, 60.000 dari belakang 1 kali 2 kali, 3 kali. Iya, bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati saudara dalam pekerjaan, tugas dan tanggung jawab serta usaha. Tuhan memberikan berkat yang lebih dari Bapak Ibu yang berikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada beberapa pokok doa yang akan kita bawa bersama, doakan bersama dalam doa syafaat kita. Ada anggota jemaat yang sakit dan juga yang sementara dalam masa pemulihan. Ada Bapak Frans Mangiwa, Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Elma Perangan di Makassar, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Emita Lesang, Ibu Hermin Gantina, Ibu Damaris Rera, Santi Sangkung, orang tua kekasih Bapak Pendeta JK Parantean, Bapak Ferayanto Talebong, Ibu Wisudawati, Ibu Adolfina Paulus, Michael Mangosa Tambing, Sutrina Rina Lebang, dan mereka yang bersyukur di sepanjang minggu ini boleh menikmati kemurahan Tuhan lewat pertambahan usia. Kita doakan juga untuk rencana pemberkatan perkawinan Minsael Saputra Sanggola dan juga Mulyana Palebangan. Kita berdoa. Kami imani bahwa Engkau Allah Maha Kuasa, Allah yang tidak pernah berhenti bekerja dalam kehidupan kami, bahkan ketika kami belum melihat bagaimana hasil dari apa yang kami inginkan, bagaimana hasil dari apa yang kami doakan. Tapi biarlah Tuhan, dalam masa-masa kami menanti setiap gumul, setiap doa-doa kami, setiap pengharapan-pengharapan kami di hadapan Tuhan, Allah Roh Kudus terus meneguhkan kami, menghidupi apa yang baik yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus menunggu dengan penuh dalam hidup dengan rasa syukur di hadapan Tuhan.
Bersyukur untuk persekutuan hari ini Tuhan. Bersyukur ketika kami diteguhkan oleh firman-Mu. Bersyukur ketika Tuhan akan kembali izinkan kami pergi dalam kehidupan kami sehari-hari. Terus menyaksikan, melihat kemurahan Tuhan lewat suka duka kehidupan kami. Berdoa hari ini bersama Tuhan untuk saudara-saudara, orang tua kekasih kami yang dalam kelemahan tubuhnya, dalam juga masa pemulihan. Kami berdoa untuk setiap mereka Tuhan. Engkau Allah yang terus melihat mereka dalam pengharapan akan kesembuhan. Engkau yang kami yakini akan memberi yang terbaik bagi setiap kami yang menaruh harap kepada Tuhan. Karenanya kami doakan mereka dalam kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan. Kami doakan juga mereka yang dalam masa usia lanjut sehingga dalam keterbatasan fisiknya tidak lagi mampu hadir dalam gedung gereja bersekutu bersama dengan kami. Kami percaya dalam kelemahan tubuh mereka terus dikuatkan dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Keluarga yang terus hadir merawat mendampinginya. Kami juga berdoa untuk mereka. Kuatkan, teguhkan mereka dalam mendampingi mereka yang dalam kelemahan tubuh ini ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan, mereka yang boleh menaikkan syukurnya atas pertambahan usia kehidupan dan juga usia kehidupan perkawinannya. Kami percaya Tuhan, ini semua datang dari Tuhan. Kehidupan sukacita dalam rumah tangga, Engkau sumber kasih kami. Karenanya Tuhan, dalam pertambahan usia saudara-saudara kami, dalam kehidupan usia perkawinan yang terus Tuhan tambahkan, kami imani juga bertambah kasih dan kemurahan Tuhan di dalamnya. Berdoa ya Tuhan untuk rencana pemberkatan perkawinan saudara kekasih kami Misael Saputra Sanggola dan juga Mulyani Palebangan. Engkau melihat kerinduan anak-anak-Mu ini Tuhan, dan biarlah Tuhan dalam segala kerinduan dan rencana mereka, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin, sehingga apa yang menjadi kerinduan bersama Tuhan jawab dalam kehendak Tuhan bagi kedua anak kekasih ini. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bersama Tuhan untuk kehidupan persekutuan di tempat ini. Gereja Toraja, Jemaat Rantepao, setiap majelis gereja, anggota majelis gereja, pendeta, penatua, diaken yang terus turut ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, pengurus-pengurus OIG, pengasuh-pengasuh sekolah minggu, panitia-panitia yang ada, bahkan setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kami bersyukur Tuhan pakai mereka, dan biarlah hari-hari hidup mereka dalam kerinduan mereka untuk terus melayani Tuhan. Tuhan pakai mereka dengan penuh sukacita, ketulusan hati di hadapan Tuhan. Semua yang dikerjakan dalam setiap penyusunan program, biarlah itu semua diarahkan untuk hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Ya Bapa yang Maha Kasih, berdoa juga Tuhan untuk kehidupan setiap anggota jemaat Tuhan, setiap keluarga-keluarga. Tuhan melihat kami Tuhan, keluarga-keluarga. Tuhan melihat kami yang juga datang memohon untuk pemulihan bagi keluarga kami. Tuhan melihat kami dalam permohonan kami akan suami, istri, anak-anak kami. Kami serahkan setiap keluarga-keluarga yang Tuhan terus berkati. Kami serahkan setiap anggota jemaat dalam tugas tanggung jawab usaha pekerjaan dimanapun Tuhan percayakan. Bahkan kami serahkan setiap anggota jemaat di tempat ini. Dalam setiap gumul mereka, anak-anak kami yang masih dalam bangku sekolah, bangku kuliah, anak-anak kami yang bergumul dengan pekerjaan, anak-anak kami yang terus bergumul dengan pasangan hidup. Bahkan terus kami doakan juga Tuhan saudara-saudara kami yang terus dalam doa untuk kerinduan mendapatkan anak dalam keluarganya. Tuhan melihat, Tuhan mendengar setiap seru doa kami. Ya Bapa yang Maha Kasih, berdoa juga Tuhan untuk kerinduan bersama penyelesaian Gedung Bunga Lalan dan juga buku sejarah Gereja Toraja. Bahkan juga dalam rangkaian hari ulang tahun 111 tahun Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan untuk setiap pengharapan bersama dengan jemaat dan panitia di tempat ini. Kehidupan pemerintah bangsa kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan.
terus berharap, terus memohon kemurahan Tuhan bagi bangsa negara kami ini, bagi pemerintah-pemerintah yang Tuhan percayakan untuk ambil bagian dalam kehidupan kami sebagai warga negara Indonesia. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami akan pergi menjalani hari-hari hidup kami di sepanjang minggu ini dengan satu keyakinan, pengharapan bahwa tangan kasih Tuhan yang kuat akan terus memegang erat kami, menopang kami, bahkan memapah kami ketika kami lemah. Dengarkan kami yang datang kepadamu Tuhan, jawab kami bukan dalam kehendak kami yang penuh dengan keterbatasan dan dosa ini, tapi kiranya setiap doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan jawab dalam kehendak dan rencana Tuhan yang luar biasa indah. Karena kami bawa doa syukur permohonan kami ini dalam Kristus Yesus Allah Juru Selamat hidup kami. Amin. Mari sidang jemaat kita berdiri dan kita menyanyikan Seperti Wanita Mengurapimu. Pergilah dan bertekunlah dalam pengharapanmu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya. Arahkan hati pikiran pada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Helma Yanses Pasulu, untuk memberitakan firman-Nya di tengah-tengah kita
pada malam ini. Tuhan Yesus menyertai di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Amin. Kami sampaikan bahwa jumlah persembahan melalui penguangan natura yang baru saja dilaksanakan tadi yaitu Rp465.000. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan melalui penguangan natura. Terima kasih. Kita nyanyikan nyanyian syukur, Tuhan tolong bangunkan iman. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu pelindung jasaku, sangatlah besar mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ku akan makin berhidupkan tekadku menjadi berkah kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Duduk kembali dan bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua, memuji memuliakan Tuhan pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu.
kasih. Di bawah kakimu, pikiran hidupku. Janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Pergilah dan bertekunlah dalam pengharapanmu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saya. Arahkan hati pikiran pada Tuhan, terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pelayanan selanjutnya. Amin. Kami sampaikan bahwa jumlah persembahan melalui penguangan natura yang baru saja dilaksanakan tadi yaitu Rp465.000. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan melalui penguangan natura. Terima kasih. Kita nyanyikan nyanyian syukur, Tuhan tolong bangunkan iman. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Tetapi rahmat-Mu tak hitung jasaku, sangatlah besar mulia. Kasih-Ku Tuhan, bakti-Ku Tuhan, tak setara kemurahan-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh. Ku ingin hidup, ku rindu kerja,